Amarjit Chauhan, seorang pengusaha sukses, tinggal di Easton, London Barat bersama keluarganya. Rumah mereka penuh dengan keceriaan. Istrinya, Nancy, kedua anak mereka yang masih kecil, dan ibu mertuanya tinggal bersama di sana. Namun suatu hari, Onkar Verma, adik Nancy, mencoba menghubunginya. Ketika tidak bisa dihubungi, ia mulai merasa cemas. Kekhawatirannya semakin besar saat ia datang ke rumah sang kakak dan mendapati bahwa bukan hanya Nancy yang hilang, tapi seluruh keluarganya. Seolah-olah mereka menghilang tanpa jejak. Beberapa tahun sebelum kejadian misterius itu, Amarjit Chauhan pindah dari India ke Inggris. Ia bekerja keras membangun bisnisnya, sebuah perusahaan ekspor-impor bernama Sheba Freight Service yang berlokasi di dekat Bandara Heathrow. Kerja kerasnya membuahkan hasil dan usahanya berkembang pesat. Di London, Amarjit bertemu dengan Nancy, seorang wanita asal Punjab, India, lalu menikahinya. Setelah menikah, Nancy pindah ke London untuk tinggal bersama suaminya. Pada tahun 2003, anak kedua Nancy, Ravindra, baru berusia 2 bulan. Untuk membantu sang putri, ibu Nancy, Charanjit Kaur, datang dari India dan tinggal bersama mereka selama beberapa bulan. Pada 14 Februari 2003, Nancy menelepon adiknya Onkar Verma yang tinggal di Selandia Baru. Meskipun jarak mereka jauh, keduanya sering berkomunikasi. Namun kali ini suara Nancy terdengar takut. Saat Onkar bertanya apa yang terjadi, Nancy mengatakan, "Amarjit, suamiku, kemarin pergi ke kantor, tapi belum pulang sampai sekarang. Aku sudah mencoba meneleponnya, tapi ponselnya mati." Nancy kemudian menelepon perusahaan Amarjit dan diberitahu bahwa Amarjit pergi ke Belanda untuk rapat bisnis mendadak. Namun kabar itu terasa aneh bagi Nancy. Ia belum pernah mendengar rencana bisnis baru atau perjalanan ke Belanda. Yang membuatnya semakin curiga, Amarjit baru saja mengajukan izin tinggal di London, sehingga paspornya sedang ditahan oleh pemerintah Inggris. Bagaimana mungkin ia bisa bepergian ke luar negeri tanpa paspor? Saat Nancy masih diliputi rasa cemas, ia menerima pesan suara dari suaminya. Dalam pesan itu, Amarjit berkata, "Jangan khawatir, aku harus meninggalkan Inggris untuk urusan penting. Aku akan segera kembali." Namun, mendengar pesan tersebut justru membuat Nancy makin khawatir. Ini adalah pertama kalinya Amarjit mengirim pesan suara dalam bahasa Inggris. Biasanya ia selalu berbicara dalam bahasa Punjab. Perubahan bahasa secara tiba-tiba, perjalanan misterius ke Belanda, dan isi pesan yang tidak biasa membuat Nancy curiga. Ia menceritakan semuanya itu kepada Onkar. Keesokan harinya, tanggal 15 Februari, Onkar kembali menelepon Nancy untuk memastikan apakah Amarjit sudah pulang. Tapi kali ini, ponsel Nancy tidak aktif. Ia mencoba berulang kali, tetap tidak ada jawaban. Onkar yang semakin khawatir menghubungi teman-temannya di London dan meminta mereka mencari tahu. Teman-teman Onkar segera pergi ke kantor Amarjit untuk mencari informasi. Di sana, mereka terkejut mengetahui bahwa Amarjit telah menjual perusahaannya. Mereka juga mendengar bahwa sebuah surat telah dikirim untuk mengumumkan penjualan tersebut, dan pemilik baru akan segera mengambil alih. Dalam surat itu disebutkan bahwa Amarjit dan keluarganya akan meninggalkan Inggris untuk kembali ke India. Onkar tidak percaya. Kakak iparnya hilang, Nancy tidak menjawab telepon, dan kini ia mengetahui bahwa perusahaan telah dijual serta keluarga itu disebut-sebut akan pindah ke India. Merasa ada yang tidak beres, Onkar memutuskan membuat laporan polisi. Polisi pertama kali memeriksa rumah keluarga Chauhan, tetapi rumah itu terkunci. Kemudian mereka mendatangi kantor perusahaan dan mendapati bahwa penjualan dilakukan 2 hari sebelumnya. Dokumen penjualan tampak lengkap, dengan tanda tangan Amarjit ada di sana, dan secara hukum penjualan itu sah. Dengan semua dokumen yang tampaknya beres, polisi berasumsi bahwa kemungkinan besar Amarjit dan keluarganya memang pergi ke India sesuai isi surat. Namun Onkar menghubungi kerabat di India untuk memastikan, dan ternyata tidak seorang pun pernah melihat Amarjit atau Nancy.
Ini membuatnya yakin bahwa mereka tidak pernah ke India. Hari berganti minggu, sudah 5 bahkan 10 hari berlalu, tapi polisi tidak melakukan langkah lanjutan. Kesal dengan lambannya penyelidikan, Onkar Verma terbang dari Selandia Baru ke London. Ia menghubungi orang-orang berpengaruh yang memiliki koneksi di kepolisian. Berkat tekanan dari mereka, barulah polisi mulai bergerak. Polisi bersama Onkar kembali ke rumah keluarga Johan. Saat pintu dibuka, mereka langsung melihat makanan masih tersaji di meja makan. Pakaian anak-anak berserakan, mesin cuci masih berputar dengan pakaian di dalamnya, dan kulkas berisi makanan yang sudah lama disimpan. Dokumen penting dan uang tunai juga masih ada di dalam rumah. Semua ini tidak masuk akal jika mereka benar-benar pindah untuk selamanya. Onkar juga menemukan bahwa Charanjit Kaur yang baru datang dari India memiliki tiket pulang. Polisi pun mulai curiga. Jika mereka benar-benar meninggalkan Inggris, mengapa meninggalkan semua barang-barang penting? Yang paling aneh adalah pakaian di mesin cuci dan makanan di meja makan. Di meja, polisi menemukan kitab suci Guru Granth Sahib. Onkar mengatakan bahwa ibunya, Charanjit Kaur, tidak pernah berpisah dari kitab tersebut. Ia tidak mungkin meninggalkannya. Kecurigaan semakin besar saat seorang kerabat Amarjit menerima surat. Biasanya, Amarjit selalu menulis surat dengan tangan, tapi kali ini surat itu diketik dan ditandatangani. Isinya menyebutkan bahwa Amarjit berada di Prancis dan keluarganya berencana kembali ke India serta sudah meninggalkan Inggris untuk selamanya. Cara komunikasi ini tidak pernah dilakukan sebelumnya, sehingga menimbulkan tanda tanya besar. Pada 21 Maret 2003, kasus ini ditangani lebih serius oleh Divisi Kejahatan Berat Scotland Yard. Bersama CBI, mereka pergi ke India untuk memeriksa apakah keluarga Johan sudah tiba di sana. Hasilnya, tidak ditemukan jejak sama sekali. Pada April 2003, keberadaan keluarga Johan masih misterius, hingga akhirnya 2 nelayan menemukan tubuh membusuk di laut. Polisi setempat menghubungi Scotland Yard untuk menyelidiki. Awalnya mereka tidak menemukan kaitan dengan kasus Johan, tetapi setelah penyelidikan lebih dalam, ada hubungan yang jelas. Kondisi jasad yang ditemukan sudah rusak parah karena sudah lama di air. Polisi pun memanggil Onkar untuk mengidentifikasi. Setelah melihat langsung, Onkar memastikan bahwa itu adalah kakak iparnya, Amarjit Johan. Penyelidikan kembali mengarah ke perusahaan Shiba Freight Service. Diketahui Amarjit menjual perusahaan itu sebelum menghilang, dan uang hasil penjualan kini raib. Onkar mengatakan bahwa baik Nancy maupun Amarjit tidak pernah memberitahu soal rencana penjualan perusahaan. Tim Scotland Yard lalu mendatangi perusahaan yang kini dimiliki oleh Kenneth Reagan. Meskipun polisi sebelumnya sudah memeriksa kasus ini, Scotland Yard memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan. Kenneth mengaku bahwa Amarjit pernah mengatakan ingin meninggalkan semua yang ia miliki dan kembali ke India. Itulah sebabnya ia menjual perusahaannya. Kenneth menunjukkan dokumen yang membuktikan perusahaan tersebut kini menjadi miliknya. Namun semakin dalam penyelidikan dilakukan, Scotland Yard menemukan fakta bahwa pada Juli 2002, Kenneth pernah bekerja sebagai kurir di perusahaan yang dimiliki Amarjit itu. Hal ini memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seseorang yang dulunya hanya pengantar barang bisa menjadi pemilik perusahaan hanya dalam waktu 6 bulan? Ketika latar belakang Kenneth Reagan diselidiki lebih jauh, terungkap fakta mengejutkan. Ia pernah menjadi gembong narkoba terkenal di Inggris, terlibat dalam pencurian uang, pemalsuan paspor, dan perdagangan manusia. Ia memimpin operasi ilegal berskala besar, menyelundupkan narkoba dan dokumen palsu lintas negara. Pada tahun 1994, Kenneth Reagan tertangkap setelah aksi kejar-kejaran dengan polisi, di mana ia melukai beberapa petugas. Menghadapi dakwaan berat dan ancaman hukuman penjara yang panjang, ia membuat kesepakatan dengan pihak kepolisian. Ia berkata, "Kalian bisa menangkap saya, tapi saya bisa memberi kalian narkoba senilai miliaran dolar, truk-truk penuh kokain, dan barang ilegal lainnya."
Kesepakatan ini memicu penyelidikan besar oleh petugas senior dari Departemen Investigasi Kriminal Nasional. Kenneth diinterogasi sebanyak 15 kali, dan selama proses itu, ia mengaku menyelundupkan kokain senilai $100 juta beserta narkoba lainnya. Ia juga menyebut nama rekan-rekannya, dan karena kerjasamanya, hukumannya dikurangi dari 20 tahun menjadi hanya 8 tahun. Setelah menjalani 8 tahun penjara, ia dibebaskan dan pada tahun 2002 mulai bekerja sebagai kurir di perusahaan Shiba. Tim Scotland Yard kini menyadari ada sesuatu yang sangat salah, namun saat itu mereka belum memiliki bukti kuat. Sementara itu, Onkar Verma terus mencari keluarganya yang hilang. Hari demi hari berlalu tanpa kabar. Suatu hari, seorang petugas Scotland Yard menerima telepon dari seorang wanita bernama Belinda Bruin. Ia menjelaskan bahwa sehari sebelumnya, saat mengunjungi rumahnya di pinggiran kota, ia melihat 3 orang sedang berada di tanah miliknya. Salah satunya adalah orang yang ia kenal, Kenneth Regan. Mereka terlihat menyembunyikan sesuatu, lalu membawanya pergi. Belinda merasa takut dan memilih bersembunyi karena khawatir akan disakiti jika ketahuan. Awalnya ia enggan terlibat, namun setelah mendapat nomor kontak petugas tersebut dari seorang teman, ia memutuskan untuk melapor. Telepon inilah yang nantinya akan menghubungkan semua potongan misteri dalam kasus ini. Para penyelidik kemudian bergegas menuju perusahaan Shiba. Di sana, pemiliknya, Kenneth Regan, dibawa untuk diinterogasi. Ketika ditanya, "Katakan yang sebenarnya," Kenneth awalnya pura-pura tidak tahu. Namun setelah ditekan, ia akhirnya mengaku mengetahui kisah sebenarnya tentang Amarjit Chauhan dan keluarganya. Kenneth yang bekerja di perusahaan itu mendapat informasi bahwa Amarjit berencana meninggalkan Inggris dan kembali ke India bersama keluarganya, terutama setelah kelahiran anak bungsunya. Bagi Kenneth yang memiliki masa lalu kelam di dunia kejahatan, informasi ini menjadi peluang emas. Meski sempat mencoba hidup normal, Kenneth masih terobsesi pada kekayaan dan kebebasan yang pernah ia nikmati. Saat mendengar bahwa Amarjit mempertimbangkan untuk menjual perusahaannya, ia langsung menyusun rencana. Kenneth ingin mengambil alih perusahaan kargo itu untuk dijadikan kedok dalam menyelundupkan narkoba. Ia mengajak 2 rekannya, William Hornsey dan Peter Rees, untuk ikut terlibat. Kenneth kemudian berkata kepada Amarjit, "Aku punya teman yang tertarik membeli perusahaanmu. Bagaimana kalau kita atur pertemuan? Kalau semuanya lancar, ini akan menguntungkan kita berdua." Awalnya Amarjit mengusulkan bertemu di kantor demi kesan profesional, namun Kenneth berhasil membujuknya untuk datang ke rumahnya. Pada tanggal 13 Februari, Amarjit datang ke rumah Kenneth. Awalnya William dan Peter pura-pura membicarakan penjualan perusahaan, tetapi suasana berubah drastis. Mereka kemudian menunjukkan niat sebenarnya, yaitu menculik Amarjit. Ia dipukuli dan dijadikan sandera. Untuk menghindari kecurigaan Nancy, mereka memaksa Amarjit untuk mengirim pesan dari ponselnya dalam bahasa Inggris, padahal Amarjit selalu berbicara dengan istrinya dalam bahasa Punjab. Hal inilah yang langsung membuat Nancy curiga. Selama Amarjit disekap, ia disiksa dan dipaksa menandatangani berbagai dokumen perusahaan, termasuk dokumen ilegal yang berkaitan dengan pemerasan. Akhirnya, rencana mereka berujung pada pembunuhan. Amarjit dibunuh, jasadnya dimasukkan ke mobil, lalu dibuang ke laut agar tidak pernah ditemukan. Pada tanggal 15 Februari, Kenneth dan kedua rekannya mendatangi rumah Amarjit. Di sana, mereka dengan kejam membunuh Nancy, kedua anaknya, Devinder 18 bulan dan Ravinder 2 bulan, serta ibu Nancy, Charanjit Kaur. Keempat jasad korban dimasukkan ke mobil dan dibawa ke lahan pertanian di pinggiran kota milik Belinda Bruin. Belinda sendiri mengenal Kenneth sejak bertemu di klub malam di London, dan mereka masih saling berhubungan. Saat pembunuhan terjadi, Belinda sedang berada di kota. Kenneth memanfaatkan kesempatan itu untuk melaksanakan aksinya. Namun ketika Belinda kembali, ia mulai melihat perilaku mencurigakan dari Kenneth dan menjadi curiga. Tak lama kemudian,
Kenneth memutuskan untuk menyingkirkan jasad-jasad korban agar tidak ketahuan. Ia menunggu waktu ketika Belinda tidak ada di rumah, lalu bersama rekan-rekannya membuang jasad-jasad itu ke laut. Yang tidak ia sadari, Belinda diam-diam menyaksikan sebagian prosesnya dan segera melapor ke polisi, memberikan semua informasi yang ia ketahui. Polisi kemudian memeriksa lahan pertanian Belinda dan menemukan beberapa perhiasan seperti anting dan gelang yang membantu memperkuat bukti. Akhirnya kebenaran terungkap. Kenneth Regan dan komplotannya ditangkap, dan Belinda memberikan kesaksian yang menguatkan. Setelah jasad Amarjit ditemukan lebih dulu, jasad Nancy kemudian ditemukan nelayan pada bulan Juli, dan jasad Charanjit Kaur ditemukan pada bulan November. Memasuki tahun 2004, kasus ini mulai dipersidangkan. Dan selama proses persidangan yang cukup lama, pada 1 Juli 2005, Kenneth Regan dan William Hornsey dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kementerian Dalam Negeri Inggris menetapkan bahwa keduanya menerima whole life orders, yang berarti mereka tidak akan pernah dibebaskan. Peter Rees dijatuhi hukuman 23 tahun penjara atas pembunuhan Amarjit Chauhan serta membantu pelaku kejahatan. Ia juga dikenai dakwaan penculikan, penahanan ilegal, menghalangi proses hukum, dan pemakaman secara tidak layak. Namun ia dibebaskan dari tuduhan 4 pembunuhan lainnya. Saat menjatuhkan vonis, Hakim Stephen Mitchell berkata kepada para terdakwa, "Kejahatan kalian benar-benar mengerikan. Pembunuhan dengan darah dingin terhadap seorang bayi berusia 8 minggu dan balita berusia 18 bulan, belum lagi pembunuhan terhadap ibu, ayah, dan nenek mereka, memberikan gambaran yang begitu mencekam tentang standar hidup yang sepenuhnya menyimpang yang kalian anut. Kepribadian kalian sama hinanya dengan kejahatan yang kalian lakukan. Kalian semua adalah pembohong ulung, licik, dan manipulatif." Penyebab utama kematian anggota keluarga Chauhan tidak pernah ditentukan secara pasti, dan hingga kini jasad kedua anak mereka, Ravinder dan Devinder, tidak pernah ditemukan. Pada akhirnya, betapapun kelamnya pengkhianatan, kebenaran selalu menemukan jalan untuk terungkap. Amarjit Chauhan dan keluarganya mungkin telah dibungkam, namun keadilan tidak akan pernah tinggal diam. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.